Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan iman Islam dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan hati yang ikhlas. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin, amin ya Allah. Anak-anakku, adik lembaga 2 yang berbahagia, salah satu suasana yang sering kita temukan di suasana Ramadan adalah bagaimana suasana seorang ibu yang harus bangun lebih cepat agar bisa menyiapkan hidangan untuk suami dan anaknya untuk bersantap sahur. Bagaimana suasana seorang anak yang melawan suasana mengantuk dan malasnya. Bagaimana suara sirene, suara kentongan, dan suara saling sahut bersahutan agar para kaum muslimin dan muslimat meninggalkan bantal empuknya bangun dari tidurnya. Dan untuk melaksanakan apa yang namanya ibadah sahur. Yang kemudian yang perlu kita ketahui bahwa sahur bukanlah aktivitas biasa, sekedar makan minum yang tidak punya arti dan tidak punya makna, atau dengan kata lain, sahur bukan sekedar agar kita kuat untuk berpuasa, agar kita bisa menahan lapar dan dahaga. Sahur bukan tentang itu saja. Sahur memiliki sekian banyak keutamaan, hikmah dan fadilah. Inilah kemudian yang ingin Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Keutamaan-keutamaan dalam ibadah sahur. Ya, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang Ibu miliki pada kesempatan ini, Ibu hanya membahas 5 saja dari sekian banyak keutamaan ibadah sahur. Anak-anak hebat SDN Tembongan 2, yang pertama dari keutamaan ibadah sahur adalah, yang jelas, melaksanakan sahur berarti kita mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti apa kata baginda Nabi? Tasyaharu walau bihi jura'atin min ma'in. Hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Jadi sahur bukan sekedar hanya menguatkan badan, bukan pula untuk sekedar bangun lalu kita makan. Tapi dengan kita sahur, kita sudah mengikuti suri tauladan dari manusia yang seharusnya kita jadikan pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Yakni siapa lagi? Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anakku hebat, sahur mengandung keberkahan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Tasyaharu fa inna fis sahuri barokah. Yang artinya, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Jadi, sahur itu mengandung berkah. Apa itu berkah? Ya, berkah itu adalah syahadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita sahur, kita akan dilimpahi berbagai kebaikan. Masya Allah. Yang ketiga, anak-anakku sayang, sahur adalah pembeda puasanya ahli kitab. Jadi sahur menjadi pembeda antara umat muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Faslum ma baina syamina wa syami ahli fi kita bi akhlaqtus sahar. Yang artinya, yang membedakan puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah merupakan ciri khas puasa kita umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pembeda antara puasanya ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Nah, anak-anakku tersayang, yang keempat, keutamaan dari ibadah sahur adalah
Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang melaksanakan sahur. Sahur adalah makanan berkah, maka janganlah kalian tinggalkan ya. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi luar biasa fadilah dari keutamaan ibadah makan sahur. Yang kelima, apa ya? Keutamaan dari ibadah sahur adalah dengan bangun sahur, seseorang berkesempatan loh untuk beristighfar di salah satu waktu yang paling mustajab. Mengikuti kebiasaan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, wabil asha rihum yastaghfirun, yang artinya, dan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, selalu mohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi, dengan sahur, anak-anakku sayang, kita punya kesempatan untuk bangun untuk sholat tahajud, berkesempatan berzikir, beristighfar, dan lain sebagainya. Di luar Ramadan, mungkin sulit untuk kita bangun di sepertiga malam, ya kan? Karena malam-malam inilah adalah waktu yang sangat mustajab. Nah, anak-anakku hebat, anak-anak SDN Temuan 2 yang luar biasa dan ibu sayangi, itulah 5 keutamaan ibadah sahur. Tentunya masih banyak lagi keutamaan ibadah sahur yang tidak ibu sebutkan. Ya, semoga Ramadan ini kita mendapatkan banyak berkah ibadah sahur kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan nanti di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dan kaum muslim dan muslimat yang berbahagia. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.